Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi siyama Ramadan li hikamin wa asrar wa rattaba ala siyamihi wa qiyamihi maghfirataz zunubi wal auzar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ana al-laili wan nahar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Anwar yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berada dan berkumpul di ruangan masjid yang kita cintai, Masjid Al-Anwar, untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga kita dapat menerima dan menyerap nasihat-nasihat dan petuah-petuah agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bulan puasa atau bulan Ramadan tinggal 10 hari lagi kurang lebih ya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan puasa ini. Cara mempersiapkan diri yang paling pokok yaitu kita harus mengatur pokok pikiran kita, mindset kita, paradigma berpikir kita atur. Jangan sampai kita punya pikiran, oh puasa itu semacam siksaan. Jangan saudara-saudara ya. Jadi kita harus taruh tuh di pikiran kita bahwa puasa itulah saudara-saudara menguntungkan, tidak merugikan. Juga tidak merupakan siksaan Allah, tapi itu sebetulnya kebutuhan kita sebagai manusia. Saudara, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada hambanya, kepada kita umat Islam, itu tidak menarik keuntungan. Justru keuntungan dan kemaslahatan buat manusia itu sendiri. Ini perlu diendapkan di pikirannya, dengan tujuan nanti waktu puasa bawaannya enteng. Waktu puasa kita mudah melaksanakan, karena kita punya pola pikir bahwa puasa itu menguntungkan saya, puasa itu membawa kemaslahatan. Maka dengan demikian timbul rasa senang. Kata anak sekarang, ntar tuh waktu kita puasa enjoy aja saudara-saudara ya. Jadi perasaannya enak. Berbeda kalau ada pikiran, oh puasa itu membuat kita lapar, oh puasa itu membuat kita lemes. Akhirnya saudara-saudara nanti waktu puasa ya benar-benar lapar terus, lemes dan gak ada gairah begitu. Jangan demikian. Itu gambaran keterpaksaan di dalam berpuasa. Berpuasalah dengan rasa cinta, berpuasalah dengan rasa senang dengan puasa itu sendiri. Jadikanlah puasa itu kebutuhan kita. Bahkan kita merasa diuntungkan oleh Allah. Untung dalam 1 tahun ada bulan puasa. Apa jadinya? Bila mana dalam 1 tahun gak ada kewajiban puasa itu bulan Ramadan. Apa akibatnya? Kita sendiri yang rugi. Maka nanti kita tak ubahnya seperti hewan, tak ubahnya seperti binatang, makan terus saudara-saudara. Maka kita merasa senang dengan adanya itu bulan Ramadan.
Kita dididik oleh Allah untuk mengatur pola makan kita. Karena kita tahu makan kebanyakan akan menimbulkan penyakit. Saudara, ada hadis qudsi yang berbunyi, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, ini firman Allah di dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, seandainya awal kamu dan akhir kamu, awal manusia Nabi Adam, akhir manusia nanti itu kita nggak tahu begitu. Dikatakan lagi di sini, wa insakum wa jinnakum, baik golongan manusia atau golongan jin, kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, mereka menjadi orang yang paling bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya semua makhluknya, manusia atau bangsa jin, awal manusia sampai akhir manusia, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa. Saudara, para ulama mengatakan orang yang paling bertakwa tidak lain Nabi Muhammad SAW. Anggaplah semua manusia seperti Nabi Muhammad dalam iman dan Islamnya, dalam beribadahnya. Apa yang terjadi? Allah berfirman, mazada fi mulki syai'a, maka tidak bertambah pada kerajaanku sedikit pun. Artinya, anggap semua manusia nggak ada yang kafir, semuanya beriman, bangsa jin beriman, iblis beriman semuanya. Apakah Allah jadi makin hebat? Apakah Allah jadi bertambah kekuasaannya? Tidak, saudara-saudara. Jadi berimannya tuh makhluk buat mereka sendiri, bukan buat Allah. Allah nggak ngambil keuntungan dalam membuat peraturan-peraturan. Sebetulnya ini bukan peraturan puasa doang ini. Semua peraturan, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, meninggalkan larangan, melaksanakan perintah yang wajib, itu semua untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk keuntungan Allah. Kalau ini kita taruh di pikiran, di benak kita, insya Allah para hadirin, ketika kita menjalan agama semuanya serba enteng. Dan lanjutannya itu Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya awal kamu dan akhir kamu, wa insakum wa jinnakum, bangsa manusia atau bangsa jin, kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum, mereka menjadi makhluk yang paling jahat. Siapa makhluk yang paling jahat? Yang paling jahat adalah iblis. Anggap semuanya ini makhluk Allah, iblis, nggak ada yang beriman, semuanya menentang. Apa yang terjadi? Allah berfirman, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, tidak berkurang dalam kekuasaanku sedikit pun. Allah nggak jadi rugi kalau kita kafir. Allah nggak jadi rugi kalau kita tidak melaksanakan perintahnya. Yang rugi kita sendiri, saudara-saudara. Dikala kita meninggal, kita akan mendapat siksaan. Inilah, saudara-saudara, paradigma berpikir di dalam kita melaksanakan agama. Jadi laksanakanlah agama dengan sukacita, dengan senang hati. Jadi peraturan-peraturannya untuk diri kita. Memang kalau ditanya dulu hawa nafsu kita, pasti sulit sudah. Hawa nafsu bawaannya menentang agama. Apa yang Allah perintahkan, kata nafsu tidak mau. Apa yang Allah larang, hawa nafsu ingin melaksanakan. Itulah hawa nafsu. Maka dari itu, saudara-saudara, dalam berpuasa ini kita dididik oleh Allah untuk pandai mengendalikan hawa nafsu. Dimulai dari mendidik, mengatur nafsu makan dan minum. Kita kan sejak kecil memang tukang makan lah begitu. Nah, kemudian diatur makan kita. Dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum. Ini bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, tapi full 1 bulan. Dilatih, saudara-saudara. Walaupun tenggorokan kering mencekik, mungkin perut kosong melilit, tetap dia melaksanakan puasa. Enggak diturutin tuh hawa nafsunya.
dididik demikian. Wah, bukan main hebatnya orang yang berpuasa. Dengan berpuasa, saudara-saudara, kita dididik oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau yang halal seperti makanan dan minuman yang kita miliki, itu kan halal kita makan. Di bulan puasa di siang hari kita enggak makan. Semestinya yang haram pun mesti kita jauhkan, saudara-saudara. Kalau yang halal saja kita bisa atur, apalagi yang haram, nafsu kita atur untuk supaya menjauhi yang haram sejauh-jauhnya. Memang puasa ini langsung praktek kesabaran. Yang saya artikan keuletan. Di dalam hidup ini perlu ulet, perlu sabar. Bahkan tadi saya katakan di dalam melaksanakan perintah agama ya perlu sabar. Kalau kita ikutin hawa nafsu, ya akibatnya kita banyak pelanggaran dan menuruti hawa nafsu dan masuklah ke dalam jurang, saudara-saudara. Tidak, kita mesti nuruti agama. Nafsu ditundukkan, nafsu dikendalikan oleh agama, bukan nafsu mengendalikan agama. Itu yang betul-betul malapetaka, saudara-saudara. Yang benar di dalam Islam, agama itulah mengatur hawa nafsu. Seperti puasa itu yang nanti kita akan jalankan, ya, nggak makan, nggak minum. Ini kan yang mengatur agama. Dari subuh sampai maghrib, hari-hari, sampai 1 bulan. Jadi agama mengatur kita. Maka tidak ada jalan lain. Untuk selamat dunia akhirat, untuk bahagia dunia akhirat, tidak lain, saudara-saudara, mengikuti aturan agama. Agama mesti mengatur hawa nafsu, bukan nafsu mengatur agama. Ini malah justru berbahaya. Hadirin saudara-saudara, jadi ibadah puasa yang kita akan laksanakan nanti serba menguntungkan. Ya. Maka kita jangan ogah-ogahan melaksanakan puasa. Semangat saudara-saudara. Kalau perlu kita sambut dari sekarang bulan Ramadan dengan ucapan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan puasa. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan salat tarawih. Kita sambut, karena memang Ramadan sesuatu yang besar. Seperti mungkin ada penyambutan raja atau presiden, disambut dengan meriah. Ini bulan puasa, lebih dari itu saudara-saudara. Tapi bagi kita cukuplah menyambutnya dengan cara mengatur pikiran kita bahwa puasa itu menguntungkan. Puasa itu bermanfaat. Puasa itu memberikan kemaslahatan dunia akhirat. Maka nanti waktu kita jalankan semuanya serba enteng, dan mudah-mudahan ibadah puasa yang nanti kita akan laksanakan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.